Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Yasin, NIM 1901182 dari kelas TIB 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel elektrokimia, yaitu galvani dan elektrolisis. Pertama kita mengetahui dulu apa itu elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan dan sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi non-spontan. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu sel galvani. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Adapun susunan dari sel volta yaitu anoda, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anoda dengan katoda, jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda dan sebaliknya. Kemudian ada pula penulisan notasi sel volta yang mengikuti konvensi umum, yaitu komponen-komponen pada kompartemen anoda setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Dan jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung seperti pada contoh berikut. Kemudian kita masuk ke sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi perurai zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Ada pula susunan dari sel elektrolisis, yaitu pertama sumber listrik yang menyuplai arus searah yaitu DC, misalnya baterai. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, dan elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian kita masuk ke reaksi elektrolisis. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katoda dan anion akan dioksidasi di anoda. Namun jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi cenderung agak kompleks. Dan beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, sesi spesi yang berada di dalam larutan elektrolit. Spesi yang tereduksi adalah spesi dengan potensial reduksi lebih positif, sedangkan spesi yang teroksidasi adalah spesi dengan potensial reduksi lebih negatif. Kemudian yang kedua adalah sifat bahan elektroda, inert atau aktif. Kemudian yang ketiga adalah potensial tambahan atau overpotensial yang diberikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.